Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Bocoran UTBK 2020, soal hot TPS ya, ada 4 jenis. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Oke, yang tipe 1 sudah dibahas oleh Mama Apik. Ini tipe hot yang kedua, pernyataan 1, pernyataan 2 juga sudah dibahas. Kita akan masuk ini yang 3B ya, video 3B. Nilai aman passing grade, panitia mengumumkan bahwa untuk Saintek dan Soshum 700 ke atas itu tinggi sekali. Jadi bisa terbuka kemana saja sebenarnya ya. FK, ST, STI, dan sebagainya. 650 itu tinggi, bisa banyak pilihan, teknik sipil, MIPA, dan sebagainya. Dan nilai 600 itu sedang, bisa masuk biologi, FMIPA, dan tergantung kampusnya juga. Di kuartil 3 sekitar 580 itu juga bisa diterima di berbagai macam perguruan tinggi universitas yang diidamkan ya. Untuk Soshum bisa saja 560 barangkali. Nah, oke, lebih terbuka. Oke, ini tipe soal hot yang ketiga. Ya, yang ketiga itu tipenya Paman Apik sudah sering sebutkan adalah pilihannya satu 2 3. Nah, ya ini tipe ketiga soal hotnya. Lagi-lagi Paman Apik menyatakan pilihan ABCD-nya harus hafal. Tidak boleh dipikirin ketika ujian. Ya, harus hafal. Maka ketika ujian jadi keuntungan kita. Karena sudah tahu. Contoh, grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 11. Nah, memotong sumbu X di 2 titik. Bener nggak? Nah, agar memotong sumbu X di 2 titik, maka syaratnya adalah diskriminan B kuadrat min 4AC harus lebih dari 0. Ya, oke. Kalau difaktorkan gimana, Paman? Nah, ini memfaktorkan 11 kan cuma 1 sama 11. Susah ini untuk jadi 3. Gitu ya. Tapi kalau B kuadrat, nah B itu yang nempel di X jadi 3. Gitu ya. 3 kuadrat adalah 9, dikurangi 4. Kali A, A-nya itu min 1. Nah, min 4 kali min 1 jadi plus. Gitu ya. Oke. Lalu tinggal dikalikan C. C-nya 11, yang nggak ada X-nya sama sekali. Apakah ini lebih dari 0? Ya jelas. 4 kali 11 44 tambah 9 ya pasti positif 53. Jadi satu benar. Ketika satu benar, tiga pasti benar. Kenapa? Karena satu benar pasangannya pasti dengan tiga nih. Yang B juga satu tiga. Dua empat saja benar. Nah ini pasti kita tolak yang C. Hanya empat yang benar kita tolak karena satu aja benar. Gitu ya. Yang E semua pilihan benar bisa jadi karena ada satu dan tiga. Oke, sehingga lagi-lagi kita tinggal ngecek apakah A atau B atau E. Enak kan? Nomor 3 tidak harus dicek kalau sudah yakin ya. Kita boleh cek nomor 2, boleh cek nomor 4. Ya. Nomor 2, kurva terbuka ke bawah. Apakah betul kurva terbuka ke bawah? Kita cek saja AX kuadratnya. Kan min X kuadrat. Karena negatif, berarti betul terbuka ke bawah. Ya, 2 betul terbuka ke bawah. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Yang A, yang B salah. 1, 3. Yang E gimana, Paman? Nah, yang E bisa jadi. Kan 1, 2, 3, 4. Maka kita harus ngecek yang 4. Yang 4 benar nggak? Yang 4 adalah mempunyai titik maksimum. Ada nggak titik tertinggi maksimum? Iya, betul. Kan terbuka ke bawah kok. Terbuka ke bawah berarti ada maksimum. Kan gitu. Ada puncaknya maksimum. Jadi 4 juga betul. Kalau 4 betul, maka jawabannya adalah yang E. Betul semua. Semua pilihan benar. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Ada pertanyaan? Silahkan ya. Boleh tanya di komen bawah ini. Yang ini tipe keempat, soal hotnya. Ini sebenarnya tipe soal biasa, pilihan biasa. Cuma kadang-kadang harus ngecek. Begitu saja ya. Oke. Banyaknya bilangan ganjil antara 10 dan 200. Nah, berapa ini? Kan ganjil genap ya. Dimulai dari 11. Ya. Kalau 200 dikurangi 10 kan 190. Nah, dibagi 2. 190 bagi 2 adalah 95. Apakah betul 95? Ya, pilihannya dekat-dekat sih. Ada 96, 94 ya. Kalau dihitung beneran juga banyak. Gitu ya. Oke, di sini jebakannya ya. Jebakan soal hotnya. Bilangan ganjil itu dimulai dari 11, kemudian 13, dan seterusnya sampai 199. Ada berapa ini?
Karena bilangan ganjil itu lompatnya selalu 22, maka ini kita hitung 2N, 2 kali 1. Kok 11? Berarti ditambah 9. Gitu kan? 2 kali 1 kan 2. 2 tambah 9 adalah 11. Maka 199 itu juga harus kita cari. 2 kali N, begitu, ditambah 9. Sama dengan 199. Gitu kan? Jadi nanti 9-nya bisa coret aja ya. Tinggal 190 itu 2N. 190 itu 2N. Berarti N-nya berapa? 190 dibagi 2 tadi. 190 dibagi 2 adalah 95. Jadi 2 kali 95. Gitu kan? 2 kali 95 adalah 190, lalu tambah 9, 199. Betul. Jadi banyaknya bilangan ganjil berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai 95. Gitu ya? Jawabannya memang betul 95. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Berarti cocok Paman yang tadi ya dibagi 2. Iya. Ternyata memang 95 ya. Oke. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu hati-hati. Kalau dihitung biasa lumayan gitu ya. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Maman yang tadi nilai aman gimana kita taunya? Nah, masalahnya tahun ini UTBK dan SBMPTN itu serentak. Jadi kita hanya bisa mengandalkan nilai tryout. Ya, carilah tryout yang nilainya akurat, mendekati nilai UTBK yang sebenarnya. Itu bisa dipakai. Kalau tidak bisa dipakai, kalau nggak akurat ya nggak bisa dipakai. Ya, karena bisa terlalu tinggi, bisa terlalu rendah. Oke, lebih lengkap silahkan subscribe dan cari di playlist Paman Apik UTBK dan TPS. Lengkap ya, oke. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Paman, kalau itu tadi kan bilangan ganjil ya, bilangan ganjil. Kalau yang ditanya Paman, bilangan misalnya bukan ganjil, tapi adalah kelipatan 3. Banyaknya bilangan kelipatan 3, misalnya gitu. Ini kan soal biasa saja kan, kelipatan 3 antara 10 sampai 200. Berapa? Nah, kelipatan 3 terdekat setelah 10 adalah 12. Gitu kan? Nah, terus kemudian kan 15 dan seterusnya. Naiknya 3 terus. Sampai terakhir adalah 198. Ya, itu yang bisa dibagi 3. Oke. Nah, maka berikutnya kita tinggal ngecek saja. 12 itu adalah 3 kali 1. Ini yang bilangan ke 1 kan? Jadi kelipatan 3 dikalikan 1. 3 kali 1 berapa? 3. Kok jadi 12? Maka ditambah 9. Betul kan? 9 ditambah 3 itu 12. Nah, maka di sini kita juga mencari 3 kali N ditambah 9. Nanti ketemu N-nya itu jawabannya. Gitu ya, oke? Jadi 198 ini harus sama dengan 3 kali N ditambah 9. Atau dengan kata lain 198 ini kalau dikurangi 9-nya kan jadi 189 ya. 189 ini adalah 3N. Begitu ya. Maka N-nya sama dengan berapa ya? 189 dibagi 3. Yang sudah tahu silakan tulis komen bawah ini. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih.